Bukan mangku sepuh, kalau mangku sepuh nanti sudah tua ya mangku. Mangku senior. Mangku senior jero mangku Ketut Sedana SAG MPDH. Swastiastu jero mangku. Om Swastiastu Pak Gede. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja ke topik kita. Bagaimana kita membangun kehidupan yang harmonis menjelang pemilu, juga dengan berjalannya pemilu dan setelah pemilu juga. Karena Pak Budiono ini merupakan tokoh dari pemerintah, tentu beliau yang memiliki wewenang lebih besar daripada tokoh-tokoh yang lain dalam rangka membina bagaimana umat Hindu di Jawa Timur untuk terlibat dalam pemilihan umum tahun 2024. Oke, Pak Budi, mohon kiranya bagaimana strategi dari Pembimas atau Pak Budi yang saya lihatin tidak pernah henti keliling ke pelosok-pelosok desa, khususnya memberikan pembinaan kepada umat Hindu berkaitan dengan pesta demokrasi yang akan dijalankan tahun 2024 itu. Oke, silakan Pak Budi terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kartowiyantu Wiswata. Terima kasih kepada Pak Gede selaku pembawa acara yang memberikan waktu kepada kami. Bapak Ibu, umat Hindu seluruh Jawa Timur, khususnya yang dapat menikmati siaran yaitu Sentuhan Iman, yaitu khususnya agama Hindu pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat yaitu bertemu walaupun langsung yaitu lewat TVRI maupun langsung bertemu bertatap muka. Bapak Ibu Mas Dharma khususnya yang beragama Hindu di seluruh Jawa Timur, yaitu ada 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan terima kasih Pak Gede Suwardana yaitu yang menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Yaitu pertama-tama kami selaku pembimbing masyarakat Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang dulunya yaitu Departemen Agama Pak Gede, yang sekarang adalah Kementerian Agama. Yaitu wilayah Jawa Timur, kami selalu memberikan pembinaan kepada umat Hindu yang ada di 38 kabupaten se-Jawa Timur. Dalam kesempatan ini kami selaku Pembimas Hindu menghimbau, menyampaikan kepada seluruh umat Hindu yang ada di wilayah Jawa Timur agar di dalam yaitu menghadapi pesta demokrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Gede tadi pada tahun 2024 yang akan datang. Ini pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarananya, yaitu melalui presiden, kemudian gubernur, kemudian sampai ke bupati, sampai ke RT. Ini sudah menyiapkan sarana prasarananya di dalam melaksanakan pesta demokrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pemerintah juga sudah menyiapkan untuk keamanan. Yaitu keamanan, yaitu yang untuk menyambut daripada pesta demokrasi itu, baik dari RT sampai ke tingkat nasional. Ini pemerintah juga sudah menyiapkan yaitu keamanan, yaitu sudah berkoordinasi ke pihak-pihak terkait, sehingga pelaksanaan daripada pesta demokrasi itu nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kami harapkan kepada seluruh umat Hindu, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, pada khususnya dan umumnya di Indonesia, ini kami harapkan yaitu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena pemerintah ini adalah selaku guru wisesa kita. Maka dari itu apabila pemerintah melaksanakan pesta demokrasi, kita sebagai warga yang baik, yaitu umat Hindu khususnya, agar selalu kita yaitu mengikuti itu apa yang diharapkan oleh pemerintah, karena pada tahun 2024 itu akan pemilihan presiden. Maka dari itu silakan dipilih yang sesuai dengan hati nurani kita. Itu sesuai dengan hati nurani kita, dan mari kita jaga itu kekompakan, kemudian kerukunan. Ini karena di Kementerian Agama ini kan
yaitu mengharapkan adalah kerukunan umat beragama itu harus selalu dijalankan, yaitu baik intern, yaitu yang dilaksanakan oleh umat Hindu itu harus betul-betul rukun. Jadi khususnya umat Hindu ya sama umat Hindu ini. Jadi sama umat Hindu ini hendaknya harus betul-betul kita jaga kekompakan maupun kerukunan. Nah, itu kerukunan intern ini. Sehingga di dalam menghadapi pesta demokrasi itu nanti siapapun yang dipilih itulah presiden kita. Nah itu, walaupun sebelumnya mungkin ada pilihan-pilihan berbeda, tapi ketika sudah terpilih, nah itulah pimpinan kita. Pemimpin kita. Nah, itu intern. Kemudian antar umat beragama juga begitu, karena kita sebagai warga masyarakat, yaitu di Indonesia khususnya, yang percaya kepada Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, kemudian undang-undang. Nah ini kami harapkan kepada umat Hindu harus kita jaga kerukunan juga antar umat, antar umat beragama, walaupun berbeda-beda kita kan tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, kan gitu. Maka dari itu selain intern, antar umat beragama juga kita betul-betul kita jaga hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Nah itu jadi tidak hanya hubungan intern saja, tapi antar umat beragama juga kita harus betul-betul kita jaga keharmonisannya. Kemudian yang berikutnya kerukunan umat beragama yang ketiga adalah umat beragama dengan pemerintah. Karena kita umat Hindu juga menjalankan Dharma Negara, kan itu selain menjalankan Dharma agama. Nah itu kita sebagai umat Hindu juga mempunyai kewajiban menjalankan Dharma Negara selain kita menjalankan Dharma agama. Maka dari itu hubungan yang baik terhadap pemerintah juga kita harus betul-betul kita jaga. Artinya undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah ya harus dihormati dan dijalankan. Ngoten Pak Budi? Iya betul. Jadi umat Hindu ini karena kita juga di dalam negara NKRI kan begitu. Apa yang disampaikan oleh RT, RW, lurah, camat sampai ke presiden itu harus betul-betul kita hargai. Karena itu adalah sebagai guru wisesa kita. Kita harus patut dan menghormati apa yang dikeluarkan, apa yang dicetuskan, peraturan yang disampaikan kepada kita. Nah itu, jadi sebagai warga yang baik, sebagai umat Hindu yang baik, nah itu wajib kita hormat kepada guru wisesa kita, kepada pemerintah. Selain kita melaksanakan yaitu kewajiban Dharma agama kita juga melaksanakan Dharma agama sehingga seimbang. Jadi jangan sampai kita sebagai warga negara yang baik ini apa yang disampaikan oleh pemerintah lupa kan itu. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik kita harus menyukseskan pesta demokrasi terutama yang akan kita hadapi di tahun yaitu 2024 itu. Maka dari itu tema pada hari ini bagus sekali. Nah, itu bagus sekali. Selain kita menghormati daripada guru Rupake sebagai orang tua kita, guru pengajian sebagai pengajar kita juga akan melaksanakan yaitu apa yang disampaikan oleh pemerintah guru wisesa kita. Nah, selain itu kita melaksanakan yaitu Dharma agama yaitu kewajiban kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira demikian Pak Gede. Pak Gede nanti kita bisa yaitu ulas lagi atau tambah lagi kalau memang ada waktu. Kalau memang cukup ya kami kembalikan ke pembawa acara Pak Gede selaku pembawa acara dan kami sekali lagi mengharapkan kepada umat Hindu sedharma seluruh Jawa Timur jangan lupa yaitu pesta demokrasi yaitu tahun 2024. Saya kira demikian dan mari kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksemo Pak Budi. Jadi bagaimana selaku wakil pemerintah saya katakan demikian mengajak untuk umat Hindu menjalankan Dharma agama dan Dharma negara. Untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis, ayo kita pahami segala bentuk keberagaman, segala bentuk perbedaan untuk kita menjadi semakin kuat, kan begitu. Nah,
Selanjutnya adalah kita bertanya kepada tokoh dari PHDI, karena PHDI ini adalah lembaga tertinggi umat Hindu di suatu wilayah. Jadi wilayah Jawa Timur, tentu PHDI Jawa Timur yang sebagai lembaga masyarakat ya, lembaga sosial ya, Majelis Tinggi Agama Hindu ya, majelisnya. Jadi beliaulah yang juga berperan penting dalam rangka mengajarkan umat Hindu khususnya di Jawa Timur bagaimana menjalankan dharma agama dan dharma negara itu. Oke, Ibu, mungkin bagaimana kiat-kiat atau strategi dari PHDI dalam rangka memberikan edukasi kepada umat-umat kita khususnya umat Hindu dalam rangka menghadapi pesta demokrasi ini, Bu. Oke, silahkan Ibu dulu. Matur suksma Pak Gede, pada umat sedharma, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Parisada Hindu Dharma Jawa Timur adalah lembaga yang tertinggi untuk umat Hindu di Jawa Timur. Adapun struktur dari Parisada Hindu Dharma Indonesia itu mulai dari pusat, tingkat pusat, kemudian provinsi, kemudian tingkat kabupaten, kemudian sampai ke tingkat desa. Nah, disinilah peran dari Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk dalam rangka menyambut pesta demokrasi ini, bahwa tugas kita adalah tugas mulia, yaitu akan menjalankan dharma negara. Ya, umat Hindu sebagai bagian dari warga negara Indonesia wajib untuk ikut serta dalam menciptakan suasana yang harmonis, rukun, guyup, tanpa ada suatu perselisihan, meskipun nanti ada perbedaan, itu hal yang biasa. Tetapi perlu ditekankan mungkin nanti oleh kepada umat kita, umat Hindu, bahwa tetap harus ditanamkan tatwam asi, ya, kasih sayang. Kamu adalah aku adalah kamu. Jangan menyakiti kalau kita tidak mau disakiti. Nah, itu. Kemudian satu lagi mungkin Wasudewa Kutumbakam, bahwa semua kita adalah bersaudara. Jadi dalam perbedaan nanti di dalam pemilihan umum, jangan sampai itu terjadi perpecahan. Jadi itu harus ditekankan. Wasudewa Kutumbakam, kita semua saudara. Jadi mari kita ciptakan suasana yang damai, harmonis di dalam masyarakat, sehingga nanti kita bisa mensukseskan jalannya pemilihan umum. Jadi sekalipun dengan bermacam-macam perbedaan ya, Bu, ya. Betul sekali. Kemudian perlu diketahui juga pola pembinaan umat Hindu adalah asas tunggal, yaitu tatwam asi. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau kita sudah menekankan pada tatwam asi, kita tidak akan berani menyakiti, ya, meskipun baik itu intern ya untuk umat Hindu ataupun keluar ekstern. Kita umat beragama harus semua saling menyayangi. Kemudian kita semua bersaudara, sehingga perselisihan sekecil apapun itu tidak akan terjadi, ya. Kemudian spiritualnya dari PHDI adalah Pancasila. Nah, ini dasar yang luar biasa. Kemudian dasar yuridisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian metodenya yaitu kita mempunyai ada Satdharma, yaitu Dharma Wacana, ya, kemudian Dharma Tula, dan Dharma Yatra, kemudian Dharma Sedana, dan Dharma Santi. Nah, sasarannya ini, pembinaan ini adalah tentu untuk semua umat Hindu di Jawa Timur khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia. Nah, mari kita sukseskan semuanya pesta demokrasi kita ini di tahun 2024. Ya, yang kira itu saja dari PHDI, singkat karena waktunya ini singkat, kita berbagi waktu. Yang kira itu saja. Matur suksma Pak Gede. Ibu. Jadi demikian para pemirsa dari lembaga umat Hindu, lembaga tertinggi umat Hindu, juga
paralel dengan apa yang diharapkan oleh Pembimas, jadi kita harus memahami segala bentuk keberagaman yang ada. Baik, Bapak Ibu, kita jeda sebentar, kita lihat tayangan berikut ini. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, kita kembali dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada narasumber dari tokoh agama. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu dikaitkan dengan agama, terkadang nih dalam tanda petik, terkadang kita akan mencurahkan segala daya upaya untuk bisa menjalankan ajaran-ajaran agama Hindu. Nah kemudian ajaran-ajaran agama. Nah kemudian bagaimana Jero Mangku sebagai tokoh umat Hindu, sebagai tokoh agama dalam rangka memberikan edukasi juga kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat umat Hindu dalam rangka menghadapi atau melaksanakan pesta demokrasi ini, Jero Mangku. Durus Jero Mangku. Baik, untuk mengawali jumpa kita pada pagi hari ini, terima penganjelimat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan penuh rasa pangayubagya kesempatan ini, setelah saya mendengarkan pemaparan daripada Bapak Pembimas dan Majelis Tertinggi Agama Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia, Hindu adalah bagian daripada bangsa Indonesia yang mempunyai kewajiban, hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu dari awal tentunya saya mengapresiasi dari kedua narasumber yang terdahulu, tentunya dengan perspektif daripada aspek-aspek ajaran Dharma Hindu. Pak Pembimas tadi sudah menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan suatu kondisi merajut kebersamaan untuk menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Pak Pembimas, Hindu dari awal, dari evolusi peradaban, di dalam Weda sudah dijabarkan bagaimana kita mampu dapat merajut kebersamaan itu. Karena tadi juga Majelis Tertinggi Agama juga sudah menjelaskan, tidak ada lain adalah aspek-aspek ajaran agama Hindu itu sangat lengkap banget itu. Ada asas tunggalnya tadi Tatwamasi, yaitu dengan cinta kasih. Pengertian cinta kasih secara mendalam kalau kita hayati, membuka pintu hati kita untuk memahami tentang makna daripada cinta kasih itu, tidak ada musuh di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu mencapai satu kedamaian di dalam hidup ini. Juga Wasudewa Kutumbakam tadi juga sudah menjelaskan bahwa kita yakin bahwa kita berasal dari Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pencipta yang paling sempurna. Oleh karena itu, agama Hindu setelah mengajarkan dari zaman evolusi peradaban, zaman primitif, zaman kolektif, zaman agraris, zaman modern, zaman industrialis, dan sampai ke zaman ke-6 pun sudah diajarkan 700 tahun yang akan datang, yang akan dimulai dari Amerika Selatan. Nah, artinya di sini sesungguhnya kalau kita mendalami tentang Tatwamasi tadi, bahwa kita itu sesungguhnya adalah satu, ya satu wadah untuk merajut kebersamaan, untuk menghadapi musuh. Sesungguhnya musuh itu siapa? Musuh itu tiada lain adalah masalah. Masalah apa? Masalah hidup. Tentang apa? Tentang hidup, tentang kehidupan, tentang penghidupan. Nah, kalau pengertian masalah ini yang kita tidak dalami, maka timbullah satu masalah-masalah yang baru. Nah, ini perlu kita dalami secara mendalam, membuka pintu hati kita tentang makna daripada kebersamaan atau merajut persatuan kita untuk menghadapi. Nah, apabila kita telah paham menghadapi musuh kita, yaitu sesungguhnya musuh kita itu tiada lain bukan Amerika yang mempunyai persenjataan yang solid, bukan Rusia yang mempunyai sesuatu kekuatan
teknologi yang solid dalam perangkat perangnya. Tetapi musuh yang sangat sakti sekali adalah di dalam diri kita, yaitu apa? Sadripu, ada enam musuh, loba, dengki, iri hati, ego. Yang ini yang perlu kita dalami. Kalau itu dapat kita kendalikan, maka terwujudlah rasa kebersamaan, bersatu untuk menghadapi semua masalah itu. Kemenangan, arti daripada sebuah kemenangan bukan seperti Rusia dengan Ukraina, itu tidak ada kemenangan di situ. Yang ada adalah kehancuran, kedua-duanya. Kehancuran seperti apa yang kita saksikan sekarang. Oleh karena itu, dengan ajaran Hindu, ajaran Tattwa Masi tadi, kita mencoba mengalahkan musuh yang utama, yaitu masalah hidup tadi itu. Masalah hidup, yaitu dengan kita bisa mengalahkan masalah hidup itu, maka di situ akan kita dapat kemenangan. Kemenangan, tetapi tidak ada orang lain yang merasa kalah. Nah, ini barangkali dasar-dasar pemikiran kita yang perlu mendapatkan satu perhatian secara mendalam. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sekelumit akan dapat memberikan satu wawasan bagi kita tentang menyikapi pesta demokrasi 2024 nanti. Semoga kebaikan, kesucian, dan kecerdasan datang dari semua penjuru alam semesta untuk kesejahteraan alam semesta. Kita akhiri dengan Om Santi 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 Om. Oke, Jero Mangku, suksema urayanya sudah cukup panjang lebar. Jadi bagaimana agama menuntun kita untuk memahami segala bentuk perbedaan. Sekalipun mungkin dalam pesta demokrasi kita bersaing, tetapi adalah persaingan ini adalah persaingan positif dengan niat, dengan tujuan yang baik. Jadi bagaimana Dharma sebagai umat Hindu hendaknya senantiasa menjadi landasan dalam menjalankan pesta demokrasi yang akan dilangsungkan pada tahun 2024. Nah, Bapak Ibu umat sedharma dan para tokoh-tokoh umat yang hadir pada kesempatan ini, saya berikan untuk closing statement dengan waktu 30 detik, setengah menit, karena waktunya sudah terbatas. Silakan Pak Budi sebagai closing statement, bagaimana kita mengajak seluruh umat Hindu untuk menjalankan pesta demokrasi untuk agar senantiasa damai. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih atas waktunya Pak pembawa acara, yaitu Pak Gede. Tidak lupa, marilah kita ucapkan pengajian umat Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma, khususnya umat Hindu yang ada di wilayah Jawa Timur, yaitu yang melingkupi 38 kabupaten. Mari kita bersama-sama, kita selaku warga negara yang baik, kita sukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024. Maka dari itu Bapak Ibu umat sedharma, khususnya umat Hindu yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, jangan sampai lupa pada tahun 2024 itu kita bersama-sama kita memilih wakil-wakil kita, yaitu baik yaitu yang duduk di DPR, MPR maupun Presiden, sehingga dapat membawa kemajuan daripada bangsa dan negara Indonesia yang menuju Indonesia Emas tahun 2045, masih lama. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Pak Budi. Kemudian dari Ibu Wakil PHDI Jawa Timur, silakan Dok. Singkat. Siap. Kami terutama untuk umat Hindu di mana saja berada, khususnya umat Hindu di Jawa Timur, mari kita bersama-sama melaksanakan Dharma Negara dengan damai di Pesta Demokrasi tahun 2024. Perbedaan janganlah dipakai untuk memecah diri, memecah belah. Mari kita bersatu karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik.
Mari kita wajib untuk membantu pemerintah ciptakan suasana damai dan rukun untuk semua warga negara tanpa melihat agama dan suku apapun. Mari kita lakukan pemilihan umum nanti di tahun 2024 dengan damai dan harmonis. Saya kira itu saja. Matur suksma. Oke, terima kasih Ibu Ketut. Sekarang Juru Mangku, singkat. Menyimak daripada pokok bahasan pada pagi hari ini, bahwa kita harus bisa mampu membuka pintu hati kita dengan landasan berpikir dengan Wasudewa Kutumbakam tadi, bahwa siapapun menjadi pemimpin nanti itu adalah merupakan putra-putra Indonesia yang terbaik. Nah, tentunya di dalam menyikapi itu, kita dalam aspek ajaran agama Hindu sudah dijelaskan bahwa pemerintah adalah salah satu guru, soko guru kita, karena pemerintah yang mengatur tatanan penyelenggara negara di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita coba membangun pendekatan kita untuk bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Seperti sesanti Jawa kuna, kalau sapu terpencar-pencar tidak akan bisa membersihkan suatu masalah. Tapi kalau kita sudah bersatu, sebagaimanapun sampah itu akan bisa kita bersihkan. Juru Mangku, suksemo untuk closing statement, bagaimana secara keseluruhan dapat saya simpulkan bagaimana kita menjalankan swadharma atau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dengan tidak mengesampingkan segala bentuk perbedaan. Om samani wa akutih, samana hredayani wa, samanam astuwo mano yatowah susah asati. Semoga Tuhan menyamakan kita dalam tujuan, menyamakan kita dalam hati, menyatukan kita dalam pikiran, sehingga kita dapat hidup damai dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu para pemirsa TVRI Jawa Timur, demikianlah acara Sentuhan Iman Hindu bersama BPH PHDI Provinsi Jawa Timur. Ngiring sama-sama kita tutup dengan Paramo Santi, sikap Anjali Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses Pak Budi.